Hai everyone, jadi balik lagi di channelku, Guildy Harvey. Dan hari ini aku mau coba sesuatu yang menarik. Aku baru coba beberapa hari yang lalu lah. Lagi terkenal juga, lagi dibahas sama semua YouTuber. Nggak semua sih, banyak banget YouTuber yang ngebahas ini. Teknologi chat AI mungkin gak nyambung sama YouTubeku, tapi aku sambung-sambungin. Aku bakal tanya-tanya tentang Working Holiday Visa. Mungkin teman-teman juga bisa pakai ini untuk cari informasi ataupun ya apapun, have fun kayak cari informasi. Bagus banget sih pakai ini. Aku bakal coba pakai ChatGPT OpenAI. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu, di search aja di Google bisa ChatGPT OpenAI. Basically itu AI untuk bantu kita search di internet. Tapi dia yang nyariin jawabannya. Dan pinter banget, dia bisa macam-macam. Dia bisa ngasih kita suggestion, dia bisa bikinin kita script, dia bisa bikinin kita resume. Kita bisa tanya apapun dari sana. Ini aku coba. Aku bakal screen record, teman-teman bisa lihat nanti. Ini menarik banget sih menurutku. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang banyak teman-teman tanya di IG aku, di YouTube aku. Aku coba main pakai ChatGPT ini untuk jawab pertanyaannya teman-teman semua. Ya nggak semua dong, aku pilih dong. Oke, aku udah buka ini ChatGPT-nya. Mungkin deh yang simple-simple. Kita tanya, what is the requirement for working holiday visa in Australia? From Indonesia. Jadi aku tanya pertanyaannya, apa sih syaratnya untuk bisa working holiday visa di Australia kalau sebenarnya kita dari Indonesia? Yang pertama itu umur 18 tahun sampai 30 tahun, punya paspor dari Indonesia, kita nggak bisa ditemenin sama anak kita, jadi cuma visa itu pokoknya ya kita aja yang berangkat. Terus punya duit yang cukup untuk support yourself, untuk pokoknya bertahan hidup pertama-tama. Untuk stay di Australia, yaitu syaratnya 5.000 AUD itu, meet the health and character requirement. Jadi kita harus medical check up yang udah disediain juga. Jadi kita harus medical check up sebelum berangkat ke Australia. Kita harus punya tiket pulang pergi, atau kita punya cukup duit, yaitu 5.000 AUD itu untuk tiket berangkat dan tiket pulang, dan tinggal beberapa lama lah di sini kalau kita nggak kerja kan. Sebelumnya kita juga nggak boleh punya working holiday visa, jadi kita nggak boleh sama sekali punya working holiday visa di Australia 417 ataupun 462, tapi kan Indonesia pakai 462 semua. Di advice untuk bisa cek ke websitenya Australian Government, ya, websitenya imigrasi. Oh ya, ChatGPT ini update di 2021. Jadi dia cuma punya informasi semua data di internet sampai 2021. Aku coba lagi nih. What is the best city to live in Australia? Apa sih kota terbaik untuk tinggal di Australia? Oh, ternyata katanya best city-nya itu tergantung sama preferensinya orang-orang, kebutuhan sama ya kebutuhannya orang-orang lah. Tapi beberapa kota yang paling terkenal di Australia untuk tinggal dan kerja itu di Sydney. Itu paling bagus untuk landmarknya, pantainya, sama kehidupan kotanya. Kalau di Melbourne itu perbedaan budayanya, artistic scene, sama lingkungan yang enak banget buat tinggal.
Brisbane itu lebih bagus ke cuacanya yang hangat, hampir sama kayak Indonesia. Rekreasi di alam, di outdoor. Sama sekarang kayak growing job market ini kayaknya kita nyari kerjaan lebih gampang di sana karena lagi berkembang. Kalau Perth itu terkenal sama pantainya, pristine beach, laid back lifestyle, sama strong ekonomi. Kalau Adelaide itu kehidupan yang santai. Terus lebih murah, tentu lebih murah. Thriving food and wine scene. Jadi bagus untuk makanannya sama wine-nya. Best city to live itu tergantung dari faktor, tergantung dari kesempatan bekerjanya, terus berapa biaya hidupnya, iklim, budayanya yang ada, dan akses ke public service. It's recommended to research different cities, take time to visit them before. Jadi kalau sebenarnya mau tinggal di Australia lebih bagus teman-teman bisa pakai WHV ini, katanya dia sih. Bisa pakai WHV ini untuk keliling kota-kota. Kalau sebenarnya mau menetap di Australia, kita bisa udah tahu kita mau tinggal di kota mana. Kita coba tanya lagi nih. Ini pertanyaan pribadiku sih. Aku bingung. Can I work more than 6 months for one employer in my working holiday visa? Jadi teman-teman udah tahu aku dapat second job di sini, aku cleaning, aku suka kerjaannya, tapi kalau sebenarnya 6 bulan disuruh pindah, ya sedih juga. Jadi aku mau coba tanya. Jadi possible untuk kerja di satu employer lebih dari 6 bulan dengan working holiday visa 417 di Australia. It's important to note that however condition itu berarti nggak bisa dong. It's important to note nggak bisa. What about, kita coba tanya visa kita nih, 462. Sama, nggak bisa. Pinter ya, jadi kita bisa tanya apa, terus kita tanya lagi ke nyambung. 462 bisa nggak? Jadi dia ngerti apa yang kita tanyain. Kayaknya nggak bisa. Di website imigrasi nggak bisa kita kerja lebih dari 6 bulan. Coba aku tanya nih, can we complete third year working holiday visa requirement after our second working and holiday visa granted? Bisa nggak sih kita ngejar kebutuhan third year itu setelah second year-nya kita granted, berarti masih di tahun pertama. Jadi bisa, pokoknya harus ngerjain 6 bulan kerja di specified work in regional Australia during your first working and holiday. Berarti bisa dong. Di first, really? I'm not really sure. Tetap disuruh lebih baik cek ke websitenya imigrasi. Maaf, baterai kameraku habis. Jadi videonya kepotong. Aku lanjutin. Nah, masih nyambung. Ini paling banyak orang tanya ke IG-ku ataupun di YouTube-ku. Can high school
graduate work in Australia. Ini school graduate from Indonesia. Kita coba cari tahu, bisa nggak sih? Nah, ini jawabannya, bagus banget. Ini jawaban yang menjawab. Kami tuh bisa kerja di Australia kalau misalkan yang penting itu visanya. Jadi kita harus punya visanya. Most common visa yang paling banyak orang pakai itu adalah visa working holiday 417 yang kita nggak pakai. Kita pakainya di 462 yang memberikan kamu untuk kerja dan travel di Australia sampai dengan 12 bulan. Tapi high school nggak bisa. Karena syaratnya harus S1 atau bisa sih high school graduate. Kalau misalkan kuliah sampai semester 4 ambil cuti kuliah bisa buat apply working holiday visa. Atau kalau misalkan kamu punya kerjaan punya penawaran kerja di Australia, bisa juga temporary skill shortage visa. Bisa kerja sampai 4 bulan, tapi tergantung sama employernya. Tapi gimana, teman-teman punya skill apa untuk sampai employernya suka sama teman-teman mau hire sampai sponsorin visa? Jadi pertanyaannya itu. Jadi harus cari company yang suka sama teman-teman. Jadi bukan tanya aku bukan agent. Nah, teman-teman harus cari tahu juga kira-kira eligible-nya itu umurnya minimal berapa, terus kebutuhan kesehatannya gimana, terus tentunya tes bahasa Inggris karena kita tinggal di Australia, jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi ya nggak susah-susah kayak misalkan IELTS untuk working holiday kan 4,5 basic aja boleh. Sama lagi di advice untuk cek government. Kita coba tanya lagi berapa sih biaya hidup di Australia? How much living cost in Australia? Tergantung. Jatuh chargerku. Tergantung. Living expense di Australia bisa dihitung kira-kira. Akomodasi itu 1.500 sampai 2.500. Itu tergantung sama lokasinya, accommodation, size, ukuran propertinya. Ini kayaknya sih per rumah ya. Kalau misalnya teman-teman sendiri nggak semahal ini kok. Dan ini termasuk ya benar sih kalau sebenarnya rumah, kalau sebenarnya di daerah-daerah gitu kayaknya dapat 300, 500 tergantung daerahnya juga. Kalau sebenarnya di desa banget kayak bertahun gini kayaknya rumah 350, 400, 500 sekitar ituan. Jadi benar 1.500 sampai 2.500. Ini harusnya per bulan. Yang bener per bulan. Per minggu 1.500, 2.500 sudah mewah banget. Makanan itu 250 sampai 350 per week. Ada benernya. Kalau misalnya teman-teman banyak makan keluarnya, ya seginian. Kalau misalkan masak terus enggak sih. Dan karena aku makannya hemat ya, jadi cuma ayam, jadi hemat banget. Nggak sampai segini. Transportasi 150 sampai 200 per month. Bener, ini kalau sebenarnya teman-teman tinggal di kota, public transport ataupun beli bensin seginian kok. Elektrik, gas, air 200 sampai 300. Nggak tahu. Kan aku tinggal di shared house, jadi udah include semua. Entertainment, personal items, mungkin kayak sabun, sampo, itu 200 sampai 400 per month. Ada benernya sih sekitar itu. This is estimated for a single person. Jadi ini tergantung lokasinya lagi, tergantung lifestyle-nya lagi, tergantung kebutuhan pribadinya. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalkan di kota itu lebih mahal, kayak di Sydney, di Melbourne itu pasti jauh lebih mahal daripada di area-area regional. Gitu. Coba tanya lagi. Can I use Indonesia driving license to drive in Australia? Bisa nggak sih kita nyetir di Australia pakai
pakai driving license di Indonesia. Nggak bisa katanya, kita nggak bisa pakai SIM Indonesia untuk nyetir di Australia. Kalau misalkan kamu punya international driving license dari Indonesia, your home country, you may able to use this license for a limited period when visiting Australia. Jadi cuma bisa 3 bulan kita pakai ini. Tapi kalau misalkan kamu butuh lebih dari 3 bulan dan butuh nyetir, butuh Australian driving license. Tergantung di state mana teman-teman tinggal, itu kebutuhannya beda-beda. Aku pakai SIM Indonesia, nggak apa-apa. Orang gimana, polisi juga masa tahu sih kalau kita tinggal lebih dari 3 bulan. Aku pakai SIM Indonesia kok. Teman-teman banyak yang tanya kalau 3 tahun udah selesai gimana? Mungkin PR kita tanya. How to apply for permanent resident in Australia? Ada kriterianya. Kita bisa pakai skill immigration visa, family visa, employer sponsor visa. Jadi kalau skill visa itu kita punya skill apa, kita ngajuin skill assessment. Family visa kalau kita dapat istri, suami orang Aussie, PR ataupun udah citizen, itu kita bisa partner visa, langsung bisa PR. Kalau misalnya employer sponsor visa, itu kita, contoh kita pakai working holiday, terus kita kerja di satu company, terus dia ngasih sponsor visa, kita bisa tinggal lebih panjang di Australia, kita bisa apply juga untuk PR. Teman-teman bisa research sendiri ini juga, aku juga belum research, tapi itu informasi yang aku tahu. Kedua, cek lagi eligibility-nya, kira-kira butuh umur berapa, terus kualifikasinya apa, kebutuhan kerjanya apa, bukan kebutuhan kerja, pengalaman kerjanya apa, terus tingkat bahasa Inggrisnya seberapa, ya kayak gitu. Terus kita bisa submit expression of interest, jadi kita tertarik untuk PR gitu ke government. Terus kita masukin visanya, kita apply visanya, nunggu. Biasanya kita dapat undangan dari imigrasi, dari government, di wawancara kayaknya. Nah, jadi PR itu kompleks banget, jadi bisa ngambil waktu sampai beberapa bulan ataupun tahun. Disarankan untuk cari tenaga profesional untuk konsultasi, intinya gitu. Tanya lagi, apa sih kerjaan yang paling mahal gajinya? What job is the best paying? Aku nggak tahu ya grammarnya bener apa enggak, tapi pasti ngerti kok dia. In Australia for working holiday visa. Best paying job kalau misalnya kita working holiday visa, tergantung dari skillnya, kualifikasi, pengalaman, dan kebutuhan di Australia. Tapi kalau misalkan yang paling tinggi, yang bisa menarik perhatiannya working holiday visa, itu bisa mining sama resource. Benar, mining ini memang orang banyak banget yang pengen kerja. Bisa engineer, tradespeople, tradespeople, orang jualan kali. Biasanya gajinya lebih tinggi. Healthcare, bener juga, bisa jadi nurse, dokter. Tapi kayaknya kalau misalkan nurse itu kita harus ngambil sekolah dulu di sini. Nggak tahu gimana cara dapat nurse-nya. IT, finance, construction kita harus ngambil white card. Ini memang gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Dan tinggalnya bisa di kota. Dan eligible, tapi susah. Ya, teman-teman bisa research. Kita tanya, why Australia standard of living is better than Indonesia? Bener dong, diakui dong. Taraf hidupnya lebih bagus dong di Australia daripada di Indonesia. Dia juga mengakui kok. Australia has higher standard of living than Indonesia.
Karena beberapa alasan. Pertama, pendapatannya itu lebih tinggi, average income. Jadi pendapatan rata-rata penduduknya itu lebih tinggi daripada Indonesia. Tentunya taraf hidupnya lebih tinggi. Akses ke pendidikan sama kesehatannya lebih bagus, benar. Karena citizen sekolah gratis, masuk rumah sakit gratis, jadi semuanya gratis. Setahu. Terus politiknya lebih stabil, tingkat kriminalnya lebih rendah, natural research. Jadi dia kekayaan alamnya juga kaya, contohnya batu bara, iron ore, biji besi, terus gas alamnya, emasnya. Jadi bisa lebih kaya. Tapi Indonesia juga kaya kok kalau resource alamnya. Infrastruktur sama teknologinya, jadi memang lebih bagus. Semua kalau belanja pakai tap kartu doang. Jalan-jalan udah ada semua, nggak ada jalan-jalan kerikil-kerikil di sini. Ya gitulah ini. Jadi ini taraf hidupnya di Australia memang lebih enak. Oke guys, jadi itu aja mungkin aku coba tanya ke ChatGPT OpenAI. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyain, tanya ChatGPT. Atau kalau misalnya nggak kejawab, teman-teman boleh DM ke IG aku, Harvey Gwildy. Jangan lupa nonton video aku yang lain. Ya gitu. Aku nggak tahu, kalau aku suruh teman-teman buat subscribe, nge-like, komen, nggak tahu beneran dilakuin apa nggak. Tapi jangan lupa nonton video aku yang lain. Penting. Okay guys, and see you in the next video.